Kalau kita bicara soal kondisi ekonomi Indonesia ya, untuk kuartal 1 lah gambarannya gitu ya. Seperti apa kita tahu bahwa ada satu momen dalam negeri yang kita tahu bahwa ada momen Lebaran gitu ya, momen Lebaran dan mudik dan lain-lain gitu ya, yang bisa mendorong konsumsi ya. Lalu juga ada secara eksternal ada tekanan dari luar gitu ya. Kita tahu semua bahwa ada situasi yang panas ya, geopolitik di Iran gitu ya, dan di negara-negara Timur Tengah. Itu yang menyebabkan tekanan dari eksternal sangat kuat, bahkan bisa dibilang dominan gitu loh ya. Untuk saat ini tekanan eksternalnya gitu. Oke, kita memang kalau kita lihat bahwa kuartal 1 dari seperti gambaran yang kita wawancarai narasumber dan kita bicara dengan beberapa para pengamat bahwa dalam situasi sampai kuartal 1 ini masih bisa dikatakan stabil lah ya. Masih cukup terjaga ya. Walaupun ada sebulan di belakangnya ada perang nih sebenarnya. Ya, dan walaupun kita belum bicara angka sampai 5,5 ya. Tapi setidaknya kita masih ada di range 5% aja gitu ya. Itu sudah saya pikir sudah kita banyak anggapan bahwa sudah cukup oke gitu lah, karena di mana ini tekanannya luar biasa karena kita dihadapkan oleh dampak dari kenaikan harga minyak gitu ya, dan gas dan harga-harga lain-lainnya sampai ke harga-harga bahan baku industri ya. Nah, stabil tapi kita tetap dalam situasi yang tertekan. Jadi stabil tapi tertekan, under pressure. Jadi kita dalam posisi harusnya sih saat ini adalah waspada, tetap waspada ya, karena kita tahu bahwa tekanan harga minyak yang tinggi ya, itu kita lihat ada kita bisa lihat dulu deh 4 faktor ya. Misalkan saat ini kita lihat pertumbuhan ekonomi relatif stabil, oke. Terus inflasi mulai naik karena ada harga pangan dan energi gitu ya, karena imbas dari eksternal. Lalu nilai tukar, nah yang tadi yang Mbak Wahyu bilang yang belakangan menjadi khawatir dalam 1-2 hari ini ketika rupiah menembus 17.300, di mana itu adalah level yang terendah sepanjang sejarah. Nah, dikhawatirkan ya 3 ini, dan satu lagi adalah dampak kepada pasar finansial. Kita lihat pasar saham juga turun gitu ya kan. Betul. Bahkan turunnya gede banget gitu ya. Sementara di pasar obligasi juga yieldnya, imbal hasilnya juga naik. Nah, dalam kondisi seperti itu yang perlu dikhawatirkan adalah ketika tekanan ini berdampak pada kehidupan masyarakat kita nih ya. Kita tahu bahwa tekanan biaya energi ini, BBM itu secara langsung pasti akan mempengaruhi harga minyak ya. Kita tahu bahwa Pertalite mungkin akan ditahan sepanjang tahun ini gitu ya, tapi Pertamax yang 92 gitu ya, Pak Bahlil kemarin sudah kasih sinyal gitu ya kan, bahwa ada kemungkinan ada penyesuaian, tinggal tunggu waktunya saja. Tapi memang itu suatu hal yang setidaknya mau tidak mau gitu loh.